Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Desi Kurniasari dengan NIM 093 kelas PM23G. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai bab 8, yaitu elips. Yang pertama ada A, definisi elips. Elips itu apa sih? Elips itu tempat kedudukan titik-titik yang perbandingan jarak ke titik tertentu, di mana perbandingan jarak ke titik tertentu itu fokus atau F, dan terhadap garis tertentu direktris D tetap, yaitu sama dengan E, dan E-nya itu kurang dari 1, di mana E itu eksentrisitas. Perhatikan gambar yang pertama ini, gambar 1. Nah, gambar 1 ini F-nya itu fokus, D-nya, di mana D-nya itu garis tertentu, itu direktrisnya. Nah, kemudian untuk P ke P1 itu jarak antara P, titik P, dan juga direktris D. Nah, di mana P-nya pada elips itu, maka PF per P, P, P aksen sama dengan dengan E-nya itu kurang dari 1. E-nya itu eksentrikitas. Nah, kemudian yang B itu melukis elips. Bisa diperhatikan pada gambarnya ya. Catatan bahwa jika direktris D1 di sebelah kiri V2 dan berjarak 2 satuan, maka fokus F1 dan VT dengan F2, V2, F1 per V2 T1 itu sama dengan 1/2, maka akan menghasilkan elips. Jadi setiap elips itu memiliki 2 fokus dan 2 direktris. Kemudian istilah-istilah pada elips. Perhatikan gambar 3, F1 dan F2 itu disebut fokus. Kemudian untuk D1 dan D2 itu direktris, di mana D1 dan D2 itu garis tertentu ya. Kemudian jika P pada elips, maka P F1 per jarak P D1 sama dengan P F2 per jarak P D2 sama dengan E, di mana E itu eksentrisitas dengan E itu kurang dari 1. Ini P F1 dan juga P. Dan untuk yang ketiga itu P1, P1, P2, T1, dan juga T2 itu puncak elips, di mana kalau elips sendiri itu memiliki 4 puncak itu. Nah, kemudian yang keempat itu O adalah pusat elips. Ini O, sehingga O P1 sama dengan O V2 sama dengan A. Kemudian O F1 sama dengan O F2 sama dengan C. Kemudian O T1 sama dengan O T2 sama dengan P. Nah, untuk yang kelima itu V1, V2, dan T1, T2 itu disebut sumbu simetri. Dan juga sumbu simetri itu memuat fokus, di mana sumbu panjang V1, V2 dengan V1, V2 itu 2A. Ya, V1 ke O itu A. O ke V2 itu A juga. Berarti kan untuk V1 ke V2 itu berarti 2A. Gitu. Nah, kemudian untuk sumbu simetri yang tidak memuat fokus, di mana sumbu pendek T1, T2 dengan T1, T2 itu 2B. Ya kan? Nah, jadi
T2 ke B itu kan, T2 ke O itu kan B. Nah, O ke T1 itu juga B. Enggak, untuk T1 ke T2 itu berarti 2B. Nah, kemudian untuk selanjutnya yaitu yang 6. Tali busur yang melalui fokus disebut tali busur fokus. Nah, tali busur yang melalui fokus itu ini C, CD, dan juga AB. CD dan juga AB. Nah, kemudian yang ketujuh, tali busur fokus yang tegak lurus sumbu panjang disebut latus rectum. Dalam hal ini, AB dan CD adalah latus rectum. Untuk yang ke-8, ruas garis penghubung fokus dengan titik pada elips itu disebut jari-jari fokus. Nah, kemudian C, persamaan umum elips. Misalkan diketahui pusat dari elips itu P, yaitu alfa, beta, sumbu panjang terletak pada sumbu X, sumbu pendek terletak pada sumbu Y, di mana fokusnya itu F1, alfa plus C, beta, dan juga A adalah setengah sumbu panjang, B adalah setengah sumbu pendek, dan E adalah eksentrisitas elips. Jadi persamaan umum elipsnya itu bisa dicari seperti berikut ini. Perhatikan gambar 4 ini ya. Jadi dalam keterangan ini untuk P-nya itu alfa, beta, F2-nya itu alfa, alfa min C, beta, T1-nya itu alfa, beta plus B, T2-nya itu alfa, beta, min B, F1-nya itu A plus C, B. Nah, untuk mencari persamaan direktrisnya itu P F1 sama dengan C. Jarak P ke F1 itu sama dengan C. P F1 dan P1 sama dengan A, di mana A itu lebih besar dari C. P, nah, P1 itu alfa plus A, B, dan V2 itu alfa min A, beta pada elips sehingga P1 F1 per V1D sama dengan eksentrisitas, di mana P1 F1-nya itu A kurangi C per PD kurangi A sama dengan E. A untuk PD min A ini dipindah ruaskan ke kanan sehingga A min C sama dengan E kali PD min A. Menghasilkan persamaan 1. Nah, kemudian P2 F1 per P2D itu sama dengan E. Nah, A plus C per PD plus A sama dengan E, di mana untuk PD plus A ini jika dipindah ruaskan ke kanan sehingga diperoleh A plus C sama dengan E kali PD plus A, yaitu persamaan 2. Nah, persamaan 1 dan 2 jika dijumlahkan itu akan diperoleh 2A
sama dengan 2E kali PD, sehingga untuk menghasilkan nilai A-nya itu kan bisa dicoret ya. Ya, A sama dengan E kali PD. Nah, PD, nilai dari PD ini yaitu A per E. Nah, untuk selanjutnya, jika persamaan 1 dan 2 itu dikurangi, maka diperoleh 2C sama dengan 2E kali A, yaitu untuk mencari nilai C-nya itu sama dengan E kali A. Jadi persamaan direktris D1-nya itu X sama dengan A plus A per E. Nah, ini kan juga dituliskan bahwa nilai dari X A-nya itu A plus A per E. Nah, untuk selanjutnya yaitu mencari hubungan antara A, B, dan E. Nah, T1 F1 per T1T sama dengan T1 F1 per E sama dengan E, di mana eh, untuk PD jika dipindah-luaskan ke kanan sehingga diperoleh T1 F1 sama dengan E kali PD sama dengan E A per E sama dengan A. Tadi kan nilai dari PD udah diketahui bahwa A per E, sehingga oleh E kali A per E itu A. Kemudian P T1 kuadrat sama dengan T1 F1 kuadrat per P F1 kuadrat. Sehingga PT1 kuadrat itu kan B kuadrat. Terus T1 F1 kuadrat itu kan A kuadrat. Dan juga P F1 kuadrat itu C kuadrat. Sehingga oleh E kuadrat sama dengan A kuadrat min A kuadrat kali E kuadrat. Nah, ini itu B kuadrat plus A kuadrat kali 1 min 2 min E kuadrat gitu. Kemudian yang ketiga, menemukan kembali persamaan umum elips. Misalkan titik K yaitu XK, YK pada elips F1 alfa plus C, beta dan K aksen adalah jarak K ke direktris D1. Maka K aksennya itu A plus A per E, YK. Nah, di sini F1K per K kan aksennya sama dengan E, di mana F1K sama dengan E kali K ke aksen. Nah, ini itu menggunakan rumus jarak titik ke titik, hingga akar sebenarnya itu XK min X F1 per E sama plus YK min YF1 sama dengan E XK min XK aksen plus YK min YK aksen. Nah, ini akar XK min A plus C kuadrat plus YK min beta kuadrat sama dengan eksentrisitas dikali akar XK min A plus A per E kuadrat plus YK min YK kuadrat. Nah, kemudian YK min YK kuadrat kan 0, nggak bisa ditulis lagi. Kemudian ini sehingga didapatkan persamaan XK min A min C kuadrat plus YK min B kuadrat sama dengan E kuadrat kali XK min A min A per E kuadrat. Nah, ini tuh bisa dijabarkan XK
Ini itu bisa dijabarkan, ini itu juga bisa dijabarkan. Dan sehingga diperoleh XK min A kuadrat min 2 XK min A kali C plus C kuadrat plus YK min beta kuadrat sama dengan E kuadrat kali XK min A kuadrat min 2 kali A per E kali XK min A kuadrat plus A per E kuadrat gitu. Nah, bisa kemudian ini dijabarkan lagi, ini dijabarkan, kemudian ini juga dijabarkan, sehingga nanti diperoleh ini 1 per E kuadrat kali X min A kuadrat plus YK min beta kuadrat plus A kuadrat min C kuadrat. Jadi nanti E-nya itu dipindah masukkan ke G. Terus nanti untuk hasil akhirnya itu diperoleh XK min A kuadrat per A kuadrat plus YK min B kuadrat plus ini YK min beta kuadrat plus B kuadrat sama dengan 1. Sama dengan kan 1. Nah, karena pengambilan titik K sebarang pada elips, maka jika koordinat titik K dijalankan, akan diperoleh X min A kuadrat per A kuadrat plus Y min, ini X min alfa ya, alfa kuadrat per A kuadrat plus Y min beta kuadrat plus per B kuadrat sama dengan 1. Dengan cara yang sama, itu nanti akan diperoleh direktrix D2-nya dan fokus F2-nya itu nanti X min alfa kuadrat per A kuadrat plus Y min B kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Jadi persamaan umum elips dengan pusat B yaitu alfa, beta dan sumbu-sumbunya sejajar dengan sumbu-sumbu koordinat dengan A lebih besar dari B adalah ini X min A kuadrat X min alfa kuadrat per A kuadrat plus Y min B A kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Elips horizontal dengan cara yang sama pula nanti akan diperoleh persamaan umum elips yaitu P alfa, beta dengan sumbu-sumbu sejajar mana A-nya itu kurang dari B adalah A min alfa kuadrat per A kuadrat plus Y min beta kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Itu nanti elips vertikal jika pusat dari elipsnya itu P 0,0 dan A lebih besar dari B, maka persamaan umumnya itu nanti diperoleh X kuadrat per A kuadrat plus Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1 untuk elips horizon dan juga di pusat yang sama di mana A-nya itu lebih kecil dari B, maka persamaan umum elipsnya itu X kuadrat per A kuadrat plus Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1 untuk elips vertikal. Seperti itu. Kemudian, istilah-istilah dan sifat-sifat pada elips dengan pusat P, alfa, beta. Jadi untuk yang pertama titik pusatnya itu pasti alfa, beta. Fokusnya itu F1 alfa plus C, beta dan untuk fokus banyak itu A min C, beta dengan A lebih besar dari B dan C kuadrat sama dengan A kuadrat min B kuadrat. Jika A-nya kurang dari B dan C kuadrat sama dengan B kuadrat min A kuadrat, maka F1-nya itu alfa, beta plus C dan
F2-nya ini alfa, beta min C. Untuk eksentrisitas E-nya sama dengan C per A jika A lebih besar dari B dan E sama dengan C per B jika A-nya itu kurang dari B. Nah, kemudian untuk yang keempatnya, direktris D1 itu X sama dengan A plus A per E. Juga untuk D2-nya itu nanti X sama dengan A alfa min A per E. Jika A-nya itu lebih dari B. Jika A-nya itu kurang dari B, maka di satunya itu ini Y sama dengan beta plus B per E dan juga di duanya itu Y sama dengan beta min B per E. Nah, untuk yang 5, sumbu X dan sumbu Y, sumbu X dan sumbu Y adalah sumbu simetri dan jika A lebih besar dari B, maka sumbu X adalah sumbu panjang dan sumbu Y adalah sumbu pendek. Jika A kurang dari B, maka sumbu X adalah sumbu pendek dan sumbu Y adalah sumbu panjang. Jadi kebalikannya. Kemudian untuk yang 6, latus rectum, di mana X sama dengan A plus C dan X sama dengan A min C jika sumbu X adalah sumbu panjang. Namun jika sumbu Y yang merupakan sumbu panjangnya, maka Y sama dengan beta plus C dan Y sama dengan beta min C adalah latus rectumnya. Nah, untuk poin yang ketujuh itu untuk titik puncak elipsnya, yaitu titik potong elips dengan sumbu-sumbu simetrinya, di mana yaitu A plus alfa, beta, kemudian alfa min A, beta, kemudian alfa, B plus beta, dan juga alfa, beta alfa, beta min B, gitu. Masuk ke contohnya. Diketahui elips dengan persamaan 100 kali X min 1 kuadrat plus 36 kali Y min 1 kuadrat sama dengan 225. Tentukanlah untuk yang poin pertama koordinat titik pusat, koordinat titik puncak, dan juga koordinat fokusnya. Untuk yang B, panjang dari sumbu mayor, yaitu sumbu panjangnya, dan juga sumbu minor, yaitu sumbu pendeknya. Untuk yang C, eksentrisitas dan persamaan direktrisnya. Kemudian gambarlah sketsa elips tersebut. Untuk yang pertama, jawab 100 kali X min 1 kuadrat plus 36 kali Y min 1 kuadrat sama dengan 225. Jadi, ini. X min 1 kuadrat per 9 per 4 plus Y min 1 kuadrat per 25 per 4 sama dengan 1. Nah, tadi kan ini ya. Tadi kan sudah diperoleh bahwa rumusnya itu X min A kuadrat per A kuadrat gitu. Plus Y min beta kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Itu diperoleh dari misalkan ini 100 kali X min 1 kuadrat plus 6 min kuadrat dengan
kan 225 gitu ya. Nah, nanti itu per 225. Jadi, ini nanti itu kan bisa 4 kali X min 1 kuadrat plus ini juga 4 kali Y min 1 kuadrat gitu ya. Per ini per 9, nanti ini itu per 5. Hanya nanti kan karena rumusnya itu ini, jadi nanti itu 4-nya itu dipindah ke sini per 4 gitulah. Terus untuk yang 4 di sini nanti dibagi, jadinya dibagi 5 dibagi 4 gitu. Nah, kemudian karena alfanya itu sama dengan 3 per 2, kurang dari B sama dengan 5 per 2, jadi 3 per 2 itu dapat dari ini sederhana dari 9 per 4 dan juga B-nya itu sederhana dari, maka merupakan elips yang vertikal. Dicari hubungan C kuadrat plus B kuadrat min A kuadrat sama dengan 25 per 4 dikurangi 9 per 4 sama dengan 16 per 4, yaitu 4 C kuadratnya. Maka C-nya sendiri itu adalah 2. Koordinat pusat koordinat titik pusat P 1,2, di mana koordinat puncaknya itu 3 per 2 plus 1,2. Kemudian 1 min 3 per 2,2, 1,5 per 2 plus 2, dan 1,2 min 5 per 2 atau 5 per 2,2, min 1 per 2,2, juga 1,9 min 9 per 2, dan 1, min 1 per 2. Jadi koordinat fokusnya itu untuk F1-nya 1,2 plus 2 dan F2-nya itu 1, min 1,2 min 2 atau F1-nya itu 1,4 dan F2-nya itu 1,0 gitu. Nah, next ya A-nya itu panjang dari sumbu mayor atau sumbu panjangnya itu 2B sama dengan 5, dan juga panjang dari sumbu minornya, sumbu pendeknya itu 2A sama dengan 3. Untuk yang B, eksentrisitas E-nya itu C per B sama dengan 2 per 5 per 2 sama dengan 4 per 5. Jadi persamaan direktrisnya itu untuk D1 tadi kan sudah diperoleh ya rumusnya, bahwa D1-nya itu Y sama dengan beta plus B per E, dan D2-nya itu Y sama dengan beta min B per E. Jadi D1-nya itu Y sama dengan 2 plus 5 per 2 per 4 per 5 sama dengan 2 plus 25 per 8 sama dengan 41 per 8. D2-nya itu Y sama dengan 2 min 5 per 2 per 4 per 5 sama dengan 2 min 25 per 8 sama dengan 9 sama dengan min 9 per 8. Nah, ini untuk gambar sketsa elipsnya itu seperti ini. Bisa diperhatikan bahwa tadi ini untuk E-nya dan juga F2-nya. Direktrisnya ini direktris 1, direktris 2 gitu. Nah, jadi F1-nya tadi
kan 1,4 sih. Nah, ini gambarnya, gambar sketsa elipsnya yang tadi kita udah temukan seperti itu. Baik, sekian pemaparan penjelasan mengenai bab 8 yaitu elips dari saya. Hmm, saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang dipahami ataupun um, susah dipahami seperti itu. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.